Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Seperti kita tahu, di kejuaraan Piala AFF kemarin Malaysia menggunakan beberapa player naturalisasi, begitu juga Indonesia, ya. Dan ternyata di musim ini ada 4 pemain lagi yang akan sedang proses menuju naturalisasi. Ada dari Johor Darul Ta'zim, ada dari Terengganu, serta dari Kuala Lumpur City FC. Kemudian soal Selangor yang nampaknya mengikuti apa yang diperlakukan oleh Johor Darul Ta'zim soal pemanggilan player kebangsaan, ya, akan mengikuti kalender FIFA, serta Syarikat Gergasi dari Dubai yang Taja berikan sponsorship untuk Kedah Darul Aman. Oke, baiklah. Yang pertama, ini soal pemain naturalisasi, ya. Ini didasarkan dari makanbola.com. Ada 4 pemain dalam proses akhir dinaturalisasikan, ya. Mungkin orang semua udah tahu, tapi kita pertebal lagi siapa-siapa saja, ya. Pertahanan kental Terengganu FC, Agrisim Redsovic memaklumkan bahwa kini terdapat 4 orang pemain yang sedang melengkapkan proses naturalisasi. Beliau memaklumkan bahwa pihak Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM) sudah pun memberi surat sokongan yang bakal menyaksikan dirinya boleh dinaturalisasikan sebagai pemain tempatan. Ini keuntungan untuk Terengganu, ya. Pemain berusia 31 tahun itu sudah berada pada proses terakhir bagi mendapatkan kelulusan daripada Kementerian Dalam Negeri (KDN) sebelum bergelar Rakyat Malaysia. Menerusi satu temu bual bersama Harimau Malaya, pemain kelahiran Montenegro itu akan terbesar hati sekiranya dapat mewakili Harimau Malaya. Liridon ada memberitahu saya bahwa bermain untuk Malaysia adalah satu perkara yang sangat menakjubkan. Sungguh pun beliau berasal dari Kosovo. Jika Anda bermain untuk Malaysia, satu negara akan sokong Anda, tetapi saya tahu ia tidak mudah karena tekanan amat tinggi. Jika Anda bermain dengan baik, orang akan sanjung Anda. Namun jika Anda tidak bermain dengan baik dalam satu perlawanan, habislah jelasnya. Agzim juga berkata bahwa selain daripadanya terdapat 3 orang lagi pemain, termasuklah 2 pemain KL City, yaitu Paulo Jose dan juga Romel Morales. Selain bintang JDT yaitu Enrique Dos Santos kini sedang melengkapkan proses naturalisasi mereka. Beliau juga berharap agar proses ini dapat segera diselesaikan agar dapat mewakili pasukan kebangsaan kelak. Ya, ini ramai, ya. Ini sebenarnya keuntungan, ya, untuk klub-klub yang melakukan program macam ini, apalagi Kuala Lumpur City FC, ya, akan dapat 2 player tempatan. Begitu juga JDT Enrique Dos Santos ini yang kemarin pada musim sempat cetak jaringan, kemungkinan nanti akan bersatu sebagai player tempatan, ya, sebuah keuntungan tentunya. Kemudian ini Selangor yang mengikuti jejak dari Johor Darul Ta'zim, cuy. Nah, ini didasarkan dari makanbola.com juga. Selangor hanya lepaskan pemain bagi kejohanan dalam kalender FIFA. Ini yang diberlakukan JDT ketika Piala AFF kemarin. Yang kita tahu Piala AFF bukan kalender FIFA. Nah, ini diikuti oleh Selangor juga. Ketua Pegawai Eksekutif Selangor FC, Dr. Johan Kamal Hamidon, memberi bayangan bahwa pasukan Selangor hanya akan melepaskan pemain untuk menyarungi jersey kebangsaan sekiranya kejohanan tersebut berada dalam kalender FIFA. Generasi merah kuning pada musim ini dilihat lebih bersikap selektif, yang mana fokus mereka kini bertumpu dalam menjaga kebajikan pemain supaya para pemain ini tidak terbeban dengan jadwal yang begitu padat. Kalau seseorang pemain itu bukan tonggak utama pasukan, maka kami boleh pertimbangkan, tapi untuk kesebelasan utama kami perlu utamakan cita-cita dan sasaran kelak, ujar Dr. Johan. Daripada segi pembangunan, Liga Super juga bagus untuk perkembangan mana-mana pemain muda. Jadi bagi kejohanan bawah 23 tahun yang bukan dalam kalender FIFA, kami mungkin hanya akan melepaskan pemain yang kurang menit permainan, katanya kepada Astro Arena pada majelis memperkenalkan barisan skuad Selangor 2023. Berdasarkan kenyataan ini, berkemungkinan besar beberapa pemain Selangor tidak akan dilepaskan klub untuk menyertai kejohanan Sukan C di Kamboja dan juga kampanye Piala AFF bawah 23 tahun ini di bawah kendalian jurulatih skuad bawah 23 kebangsaan Ella Farasan. Nah, ini sebuah sikap, ya. Nah, mungkin kalau pemainnya kurang mendapatkan menit mungkin dipertimbangkan, tapi kalau mungkin inti agak sukar untuk dilepas. Tapi kan biasanya ketika timnas bawah 23 misalnya memanggil pemain dari klub, tentu kan acuannya dari menit bermain, ya. Jadi kemungkinan yang dipanggil pun pasti pemain-pemain yang memang mendapatkan menit secara reguler. Nah, itu nanti akan terjadi di situ. Dan kalau dari sikap yang sudah di statementkan dari Selangor, nampaknya akan sukar, ya, kalau misalnya
ada yang dipanggil tapi jadi andalannya Selangor karena kita tahu jadwalnya cukup padat untuk musim 2023 ini. Ini kurang lebih hampir sama apa yang sudah diperlakukan oleh TMJ dengan JDT-nya. Walaupun kalau misalnya nanti AFF itu sudah masuk kalender FIFA berarti ya harus dilepas gitu. Kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Kita tunggu saja nanti seperti apa. Nah, selanjutnya ini soal yang ramai diperbincangkan soal apa yang sudah dicapai oleh kepengurusan Kedah, di mana Kedah mendapatkan sokongan yang dari Timur Tengah yang punya nama besar ya. Ini didatangkan dari VoketFC.com. Sarekat gergasi dari Dubai sah penaja utama Kedah Darul Aman. Klub bola sepak Kedah Darul Aman FC semalam telah melancarkan jersey baru mereka untuk musim 23 yang akan dipakai oleh semua pemain bagi menghadapi saingan Liga Malaysia. Kedah Darul Aman FC mengekalkan warna kuning pada jersey utama berjenama Loto sambil dikemaskan dengan warna hijau di bagian leher dan pangkal lengan serta dipadankan dengan seluar hijau selari gelaran skuad hijau kuning. Manakala jersey kedua berwarna hijau gelap dan memiliki kombinasi jalur kuning di atas bahu dan turut dipadankan dengan seluar berwarna hijau gelap dan akan digunakan pemain apabila beraksi di tempat lawan. Namun apa yang lebih menarik perhatian para penyokong ialah terdapat nama penaja utama baru di bagian depan jersey yaitu Bin Zayed International, sebuah syarikat antara bangsa dari Dubai Uni Emirat Arab ya. Kita kalau cakap Dubai itu udah konotasinya sesuatu yang glamor, yang mewah, yang kekayaan. Nah, ini yang jadi penaja Kedah. Difahamkan penajaan tersebut hasil perbincangan pemilik klub Tan Sri Dr. Moh Daud Bakar di Dubai pada minggu lepas. Penajaan syarikat gergasi dari Uni Emirat Arab itu mencetus revolusi baru buat sang kenari yang mau memulaikan era penswastaan dengan lebih berdaya maju dan kukuh. Ketua Pegawai Eksekutif Bin Zayed International telah menyatakan bahwa ingin melihat Kedah Darul Aman FC muncul satu pasukan yang boleh memberi saingan kepada semua pasukan dalam Liga Malaysia. Tentu mungkin kalau ngomongin saingan tentu mengarahnya kepada Johor Darul Azim ya, yang sudah stabil. Kita mempunyai sasaran yang cukup umum untuk coba membawa Kedah Darul Aman FC muncul 4 pasukan terbaik untuk tahun ini. Dan piala itu satu bonus jika berjaya mendapatkannya. Kita juga coba melayakan diri ke pentas Asia pada tahun hadapan, kata Moh Daud dipetik dalam Sinar Harian. Bagaimanapun jumlah tajaan daripada Bin Zayed Internasional tidak didedahkan. Namun pengurusan dan pasukan kejurulatih Kedah Darul Aman FC mempunyai tanggung jawab besar bagi memastikan sang kenari terbang tinggi pada musim ini karena perlu menggalas harapan penaja utama tersebut. Kita perlu meletakkan satu kawal selia yang baik untuk mendapatkan keyakinan pihak pelabur. Uang ini digunakan untuk tujuan-tujuan yang sepatutnya dalam konteks pembangunan bola sepak Kedah Darul Aman FC. Jadi saya kena juga amanah yang besar ini, ujar beliau lagi. Nah, ini menarik ya, walaupun jumlah tajaannya itu tak disebutkan berapa ya, tetapi sekali lagi ya, kalau kita bicara sponsor ataupun tajaan dari Timur Tengah, khususnya Dubai Uni Emirat Arab, kita itu kadang pikirannya wah, angka yang besar ya. Nah, semoga ini memang bisa mensupport Kedah untuk boleh lebih baik lagi daripada musim-musim sebelumnya. Nah, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Kalau ada kesalahan aku mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.